Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajija. Saya merupakan mahasiswa dari S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang dapat saya pahami di pra dan puncak Eksma 1. Oke, materi ke-1 itu ada dari Kang Pajeri selaku pemateri. Topik yang beliau bahas yaitu tentang etika. Beliau mengatakan adab sebelum ilmu. Emang benar, kita harus mendahulukan adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Karena tanpa adab, ilmu yang kita dapatkan seperti tidak ada harganya. Terus adapun sejarah etika. Sejarah etika dimulai sudah ada sejak zaman kuno, dan terus ada di adab pertengahan, dan sekarang yaitu di zaman modern. Konsep dasar etika yaitu moralitas, keadilan, dan tanggung jawab. Adapun jenis-jenis etika diantaranya ada etika dermatologi, ada etika teknologi, etika kebajikan, dan etika institusional. Pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita dalam integritas, pengambilan keputusan, tanggung jawab sosial, dan untuk pengembangan diri. Adapun tantangan dalam penerapan etika: 1. Relativitas nilai. Yang kedua ada konflik kepentingan. Yang ketiga ada ambiguitas situasi. Adapun etika di dalam kampus terbagi menjadi dua, yaitu etika akademis dan etika non-akademis. Terus ada materi yang kedua yaitu public speaking yang dijelaskan oleh Bapak Taufik Nur Hadi. Beliau mengatakan ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami agar lancar public speaking kita. Yang ke-1 yaitu kita harus memahami audiens. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus menganalisis kebutuhan audiens. Terus yang kedua yaitu bangun interaksi. Bangun interaksi yang ceria agar audiens tertarik kepada kita. Terus fokus mereka itu tidak teralihkan gitu. Terus ada yang kedua yaitu menyusun materi yang menarik. Bagaimana? Yaitu kita harus membuat struktur yang jelas, konten yang relevan. Konten yang relevan itu kayak kita membahas yang trendy gitu, biar mereka tertarik. Terus ada yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan verbal. Bagaimana? Kita harus dengan cara intonasi yang hidup. Intonasi yang hidup tuh kayak kita tuh harus ceria gitu loh intonasinya. Gak kayak misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kayak ceria gitu loh. Bukan dibandingkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu guys contohnya. Terus ada juga bahas yang persuasif. Pembahasan yang persuasif gitu. Terus yang keempat ada mengelola kecemasan panggung.
jadi kayak demam panggung gitu, kita tuh harus bisa mengatasinya gitu loh. Gimana caranya? Yaitu dengan identifikasi, terus ada strategi manajemen, yang ketiga ada hadapi dengan keberanian. Kayak kita tuh hadapi dengan keberanian. Kalau ada di panggung itu, kita tuh melihat mereka itu harus dengan berani gitu loh, jangan ada rasa malunya gitu. Terus yang kelima ada mengoptimalkan penggunaan alat bantu visual, yaitu dengan alat bantu yang menarik. Terus keenam ada membangun kepercayaan diri dengan cara latihan rutin, umpan balik positif, yang terus dengan penyampaian materi, kesadaran diri, dan semangat untuk belajar agar public speaking kita terlatih dengan baik. Yang ketujuh ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Terus yang materi yang ketiga itu ada peluang karir S1 manajemen. Apa aja sih yang pekerjaan yang relevan gitu dengan bidang studi kita itu apa gitu. Jadi bidang pekerjaan yang relevan untuk S1 manajemen itu ada bidang keuangan gitu. Itu bisa manajer keuangan, itu bisa kita kerja sebagai manajer keuangan, akuntan kayak gitu. Terus ada juga business development, kita itu bisa, pekerjaan kita itu bisnis gitu loh. Kayak bisnis tuh kayak kita mengatur bisnis gimana, terus pengusaha gitulah, kayak pengusaha gitu. Kita tuh bisa memulai karir usaha gitu, ya gitu pokoknya usaha ya guys. Terus ada juga pekerjaan yang relevan itu kita bisa menjadi manajer operasional. Terus ada manajer HRD atau spesialis rekrutmen karyawan kayak gitu. Terus ada juga kita bisa menjadi manajer sumber daya manusia gitu, kayak kita mengelola sumber daya manusia itu yang efektifnya gimana gitu loh. Terus ada juga bidang pemasaran. Pemasaran ini pekerjaan yang meliputi pemasaran itu bisa manajemen pemasaran, spesialis pemasaran, dan analisis pasar gitu. Jadi banyak gitu ya, banyak pekerjaan yang relevan lah untuk sarjana mahasiswa S1 manajemen gitu. Mungkin segitu aja ya yang dapat saya sampaikan, yang saya pahami dari pra dan puncak Eksma 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila kurang jelas, saya harap maklumi karena emang public speaking saya itu kurang gitu, jadi mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.